warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aminuddin, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di IAIN Curug Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan secara luring di MTS Nurul Islam Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Banten. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian masih ingat, masih semangat untuk mengawali pembelajaran ini. Masih ada semangat? Masih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa dulu, karena segala sesuatu itu harus diawali dengan doa. Bersiap, berdoa dimulai. Doa selesai, bersalam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dapat tempat duduknya. Dengan kita mengucapkan, dengan kita membaca doa, semoga materi yang akan sekarang kita bahas mudah dipahami dan mudah dimengerti. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, Bapak akan cek kehadirannya dulu. Dina Sinta Hadir. hadir. Sinta Koya, Hadir. Aulia Ramadhani, Hadir. Diana Putri, Hadir. Anis, Hadir. Daria, Hadir. Indi, Hadir. Dina Alaila, Ada. Rian Cahyani, Hadir. Alia, Hadir. Reja. Nah, tadi yang sakit siapa? Ya. Nah, Rian, kita doakan mudah-mudahan dia lekas sembuh dan lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai ke materi, Bapak akan tanya dulu materi sebelumnya. Nah, materi minggu kemarin itu tentang apa? Beri ya, terus Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian masih mengingat materi sebelumnya yaitu tentang makhluk ciptaan Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu tentang ria. Kita akan bahas tentang ria. Nah, pertemuan kali ini pembahasannya yaitu menghindari perilaku ria atau perilaku tercela. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan dari menghindari perilaku ria yaitu Siswa kita dapat memahami pengertian pria.
Kita dapat memahami dampak negatif perilaku. Kita dapat menyebut ciri-ciri atau contoh perbuatan. Memahami dan menerapkan cara menghindari riya dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh atau tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Lanjut. Pengertian perbuatan tercela atau riya. Yang pertama, riya perilaku tercela yang tidak disukai oleh Allah. Riya berasal dari bahasa yaitu yang kedua, menurut istilah, riya mempunyai makna memperlihatkan suatu ibadah dan amal soleh bekerja apabila ada pujian, tetapi apabila tidak ada pujian, semangatnya itu akan menurun. Yang ketiga, memakai emas yang berlebihan yang ditujukan ingin terpuji. Ini beberapa contoh dari perbuatan riya yang sering terjadi di lingkungan kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan contoh perbuatan ria yang ada di sekitar kita. Contoh perbuatan riya yang ada di sekitar kita. Seperti di sini tercatat tadi, yaitu memamerkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan puji. Satunya memakai emas yang berpakaian yang berlebih. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Nah, sekarang giliran Bapak yang bertanya. Ya, Bapak akan bertanya. Coba berikan contoh. Satu saja contoh perbuatan riya yang ada di lingkungan kalian. Siapa? Yang mau? Ya, silakan Aul. Memakai emas yang berlebihan yang ingin tujuannya ingin dipuji. Nah, bagaimana dengan zaman Aul? Upload. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan, Muna. Bersedekah dipoto lalu diposting di sosial media. Nah, bagaimana dengan jawaban Muna? Nah, sebagai lebih banyak dan lebih mudah dipahami contoh-contoh dari perbuatan riya, maka tugas kalian sekarang untuk memperhatikan, menyimak video yang akan Bapak tayangkan. Silakan disimak videonya ya. Pahami apa isi dari video ini. Silakan disimak dan pahami. Kami ingin menampilkan sesi video agama yang bertema perilaku riya. Selamat menyaksikan. Baik, perhatikan videonya. Nah, sudah? Videonya sudah selesai. Dari penyampaian di video tadi yang telah kalian simak, materi apa yang kalian dapatkan? Bersedekah yang diperlihatkan kepada orang lain. Berarti kalian sudah paham, sudah mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan tadi dan hasil dari video tadi. Paham? Nah, tugas untuk selanjutnya berarti akan membuat kelompok. Nah, begini. Untuk pembuatan kelompok agar tidak cemburu sosial, agar kalian tidak cemburu sosial, maka Bapak akan membuat kelompok dengan secara bermacam.
Warna hijau kelompok 2. Nanti kamu nanti itu kelompok 2. Warna biru. Warna biru kelompok 3 berarti ya. Nih, warna biru ada 1 2. Ini satu kelompok. Ingat ya. Ingat kelompok masing-masing. Warna pink. Kelompok 4 warna pink. Berarti warna pink ini kelompok 4. Ya, tugas kalian ya, yang pertama mencari ciri-ciri perilaku ria dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dampak negatif perilaku. Silakan dicatat ya yang akan diskusikan. Yang ketiga, menghindari perilaku ria. Ya, itu ada 3 tugasnya. Yang pertama, ciri-ciri perilaku ria, silakan dicatat. Yang kedua, dampak negatif perilaku ria, dan yang terakhir menghindari perilaku ria. Setelah kalian selesai berdiskusi menyelesaikan dari ketiga komponen tadi, maka kalian nanti mempresentasekan hasil dari diskusi ini ke depan. Mengerti maksudnya? Mengerti. Nah, selamat berdiskusi. Silakan kerjakan dengan baik. Kalau sudah, berarti kita sekarang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nanti kelompok-kelompoknya Bapak panggil, silakan maju ke depan ya. Yang pertama, kita mulai dari nomor urut pertama, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Yuk kita saksikan persentase dari kelompok 1. Kasih aplaus kelompok 1. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Nama saya Dina Suda. Nama saya Anis. Nama saya Sudiana. Nama saya Rafaeliana. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ciri-ciri perilaku ria dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika dipuji orang lain, ia akan menambah amalnya, memamerkan ibadah secara tersirat, halus, membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah yang dilakukannya, menyumbang untuk membangun masjid dengan nominal besar dan meminta namanya dicantumkan. Dampak negatif perilaku ria. Dia dapat menghilangkan keikhlasan dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Munculnya sifat sombong. Dia dapat memunculkan sifat sombong dan tinggi hati pada diri seseorang. Hilangnya kepuasan batin. Dia dapat menghilangkan kepuasan batin yang seharusnya didapatkan dari beribadah dan berbuat kebaikan. Menimbulkan kesempitan dalam hidup. Terjebak dalam kesombongan yang nantinya akan membuat sulit diri sendiri. Hilangnya keimanan. Menghindari perilaku ria, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib, tanamkan iman yang kuat dalam hati agar tidak terbatas buruk dari setan yang akan menjerumuskan kejuruan ria. Berkeyakinan bahwa amal baik kita akan mendapat pahala jika tidak dicampuri urusan ria. Sebelumnya, saya mendapat pujian atas amal
puji itu sebagai motivatif untuk lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Kasih aplaus. Untuk penyampaian persentase dari kelompok 1, apakah ada yang akan tanyakan? Ada dari kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 3 silakan. Dan kelompok 1 harus siap menjawab. Nah, silakan ditanyakan. Maaf, kami belum paham tentang menghindari kerjaan berlebihan. Tolong menjelaskan. Baiklah, kami akan berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, silakan untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang menghindari pujian berlebihan. Jika mendapat pujian atas amal kebaikan yang dilakukan, usahakan untuk tidak terlalu senang dan segera kembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah dan niatkan pujian itu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Nah, bagaimana puas? Wah! Kasih aplaus. Silakan duduk teman-teman duduknya. Mulai. Untuk selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan disimak, diperhatikan hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan diperhatikan. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Siti Munawaroh. Saya juga Laila. Saya dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perilaku tercela ria. Ya, silakan. Ciri-ciri perilaku ria dalam kehidupan sehari-hari yaitu merasa senang jika perbuatannya mendapatkan pujian dari orang lain, perilaku seseorang yang berpakaian menutup aurat agar dipandang taat kepada Allah, perilaku seseorang yang gemar membaca Al-Quran dengan suara yang merdu untuk mendapat pujian dari orang lain, perilaku seseorang yang suka memberi makanan orang yang miskin dan memfoto perbuatan dan menyebarkan ke sosial media, selalu menyebut dan mengikuti amal baik yang pernah dilakukan. Dampak negatif perilaku ria adalah: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah. Cara menghindari perilaku ria adalah selalu mengerjakan sesuatu karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mengharapkan balasan dari manusia, membiasakan diri bersikap rendah hati, memperbaiki niat. Setiap kali akan melakukan suatu kebaikan atau ibadah, pastikan bahwa niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Sudah selesai presentasinya? Bagaimana? Kasih aplaus kelompok 3. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada, Pak. Ada dari kelompok? Kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan ditanyakan dan kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Mohon maaf untuk kelompok 3, kami belum mengerti apa itu memperbaiki niat. Coba jelaskan. Siap izin berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi dulu untuk mencari jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang pertanyaan yang dimaksud dengan memperbaiki niat itu seperti apa. Memperbaiki niat adalah setiap kali akan melakukan suatu kebaikan atau ibadah,
pastikan bahwa niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Puas? Kasih aplaus untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Cukup untuk kelompok 3? Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain yang sudah, silakan menyimak dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Ayo silakan perhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumina, saya Aya, nama saya Dewi Mawati. Saya Muhammad Alfandura. Saya Muhammad Fajri. Baiklah, saya akan perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang mencela ria. Ciri perilaku ria dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku seorang yang sering pulang pergi menjalankan ibadah umroh untuk memamerkan kekayaan dan ketaatan dalam ibadah. Dia jika tenang, enggan dengan orang lain, tambah semangat beramal jika mendapatkan pujian. Dampak negatif perilaku ria: mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesali apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki, menghapus pahala atas amal kebaikan yang dilakukan, menjadikan amal ibadah yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan pahala menjadi hilang bahkan membuat dosa. Menghindari ria, niatkan ibadah hanya karena Allah, menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Perhatikan, mulai perhatikan. Menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib, berusaha mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian orang lain. Sebuah pujian memang tidak memotivasi diri agar menjadi lebih baik. Namun terkadang pujian juga bisa menjadi racun hingga membuat seseorang menjadi ria. Maka dari itu cobalah untuk tidak berbangga diri dengan mengendalikan hati. Sudah selesai? Sudah? Kasih aplaus untuk kelompok 4. Ada yang mau bertanya dengan penyampaian dari kelompok 4? Ada Pak, Ada dari kelompok berapa? dari kelompok 2. Dari kelompok 2 mau bertanya, silakan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Mohon maaf untuk kelompok 4, kami tidak mengerti tentang menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Coba jelaskan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara minta penjelasan menyembunyikan aib. Silakan. Izin berdiskusi, silakan diizinkan. Silakan. Izin menjawab. Menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib, berusaha mengendalikan hati agar tidak berubah dengan puji orang lain. Sebuah puji memang bisa memotivasi diri agar menjadi lebih baik. Namun terkadang puji juga bisa menjadi racun hingga membuat orang menjadi ria. Maka dari itu cobalah untuk tidak berbangga diri dengan mengendalikan hati. Bagaimana dengan jawaban kelompok 4? Kelompok 1 jawabannya puas? Kasih aplaus kelompok 4. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Duduk tempat duduk. Silakan duduk yang rapi, perhatikan ke depan. Setelah kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi, maka sekarang kita akan
menyimpulkan dari semua materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan. Menghindari perbuatan tercela atau riya. Yang pertama, kita baca sama-sama. Tanamkan iman yang kuat dalam hati agar tidak tergoda bujuk rayu setan yang akan menjerumuskan ke jurang riya. Nah, tanamkan iman yang kuat ke dalam hati agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang riya. Yang kedua, Berkeyakinan bahwa amal baik kita akan mendapat amalan sebenarnya dan bukan jurang riya. berkeyakinan bahwa amal baik kita akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, membuang sifat membanggakan diri yang menjadi sumber perbuatan riya. Kita ini harus bisa membuang sifat membanggakan diri. Poin yang terakhir, menghilangkan sifat ingin dipuji Dan disayangi karena termasuk bujuk rayu setan. menghilangkan sifat ingin dipuji ya dan disayangi karena termasuk bujuk rayu setan. Bagaimana dengan penyampaian Bapak hari ini? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah pada paham? Alhamdulillah, untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Bahwa materi untuk minggu yang akan datang kita akan membahas tentang nifaq. Karena nifaq itu masih berkaitan dengan riya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menutup mata pelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz